Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hari ini Jumat 16 Desember 2022 kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam diri kita masing-masing. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat-berkat-Nya melalui renungan harian yang berjudul Jangan Disentuh. Kita akan membaca 2 ayat dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Demikian bunyinya, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara-saudara, cantik tetapi mematikan adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan bagaimana sifat beberapa jenis batu yang menyilaukan mata dengan keindahannya, tetapi dapat mencabut nyawa dengan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Ada batu yang bernama cinnabar dengan warna merah dan dikenal juga dengan sebutan darah naga. Di balik keindahan warnanya itu, ternyata batu ini menyimpan banyak kandungan merkuri yang dapat menyebabkan kematian ketika terjadi kontak langsung. Ada juga chalcantite berwarna biru yang mengandung zat kimia yang bisa larut dalam air dan dapat menimbulkan bahaya bagi manusia. Jenis-jenis batu lainnya ada arsenopyrite, torbernite, stibnite, orpiment, dan galena. Batu-batu ini membuat setiap orang yang melihatnya langsung terpesona akan keindahan warna-warnanya. Tetapi kandungan zat yang membahayakan hidup membuatnya tidak boleh disentuh apalagi dihirup oleh manusia. Oleh sebab itu, para ilmuwan memberi peringatan untuk berhati-hati dengan jenis-jenis batu ini. Saudara-saudaraku, setiap larangan pasti muncul karena ada alasannya. Tetapi seperti yang kita tahu, tetap saja ada orang yang sengaja menyentuh barang yang sudah diberi peringatan jangan disentuh. Alasan dari orang-orang yang suka melanggar peraturan atau peringatan memang bervariasi. Ada yang mencoba apakah larangan itu dengan akibatnya yang disebutkan di sana benar-benar terjadi. Ada yang lain menganggap dirinya cukup kuat, tidak akan tersakiti atau tidak akan terkena akibat seperti yang tertulis dalam peringatan itu, dan berbagai alasan yang lain. Hal yang sama juga yang sudah menjerat Hawa jatuh ke dalam perangkat maut si iblis. Pesona buah terlarang itu membuat Hawa tidak lagi memperhatikan larangan Tuhan yang sudah diucapkannya atas buah pengetahuan baik dan jahat. Buah terlarang itu terlihat baik dan sedap kelihatannya menurut Hawa. Oleh karena itu, ia pun memetik buah tersebut. Saudara-saudara, sampai di sini kita harus tahu bahwa iblis tidak memaksa Hawa untuk memakan buah itu dengan cara menyiksanya, mengancam, akan membunuh dan sebagainya. Tidak. Hawa sendirilah yang memetik buah itu dengan kesadaran, dengan keinginan hatinya, dan yang lebih parah, Hawa memakan buah itu semata-mata melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakannya. Kalau kita renungkan, pernahkah iblis merayu manusia dengan sesuatu yang jelek dan tidak enak kelihatannya? Tidak pernah. Iblis selalu menggunakan kesukaan atau keinginan manusia sebagai jalan untuk melancarkan aksinya. Bahkan kepada Tuhan Yesus pun iblis merayunya dengan pemandangan yang luar biasa dari seluruh kerajaan dunia. Oleh sebab itu, jangan sampai kita cepat terkecoh dengan hal-hal yang menarik dan terlihat baik. Sebab iblis yang sangat lihai itu selalu membuat rencana Tuhan yang indah terlihat buruk dan tidak menyenangkan di mata manusia.
lalu ia membuat rencana buruknya terlihat indah di mata manusia. Itulah sebabnya kita harus senantiasa berhati-hati, saudara, sebab yang indah dan kelihatan cantik tidak selalu baik, seperti batu-batu yang indah yang sudah disebutkan di atas. Itu sebabnya kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Kita selalu harus menyimpan peringatan-peringatan, perintah-perintah, dan pengertian-pengertian yang Tuhan berikan kepada kita lewat firman-Nya, supaya kita aman dari jerat iblis. Sebelum iblis memakai ular untuk menggoda manusia, Tuhan sudah memberikan perintah kepada mereka untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan Tuhan juga memperlengkapi mereka dengan pengertian bahwa kalau mereka makan, pasti mereka akan mati. Tetapi manusia tidak menjadikan perintah dan peringatan serta pengertian dari Tuhan itu menjadi sesuatu yang mereka pegang teguh. Terbukti waktu iblis datang sebagai ular, iblis memberikan pengertian, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu kamu gak akan mati. Sebab Allah tahu bahwa kalau kamu makan maka matamu terbuka, kamu akan jadi seperti Allah. Kamu tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Ini pengertian palsu yang disampaikan oleh iblis, pemutarbalikan kebenaran. Itu sebabnya saudara-saudara, kita harus waspada. Kita harus memegang perintah-perintah Tuhan, peringatan dan pengertian yang Tuhan berikan kepada kita lewat firman-Nya, menjadi pedoman bagi hidup kita. Kita tidak boleh membanding-bandingkan dengan pengertian-pengertian yang dari dunia ini. Yang dari dunia pastilah dilatar belakangi oleh iblis, didalangi oleh setan. Karena itu marilah kita belajar untuk selalu bersedia mengekang keinginan manusia kita yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Pengertian yang Tuhan berikan, hikmat yang Tuhan berikan, itulah pengertian yang asli, yang sejati, yang akan membawa kita kepada suatu kehidupan penuh dengan kebahagiaan. Mari kita renungkan dan kita taati apa yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi ini karena firman-Mu membuka mata rohani kami, sehingga kami boleh mengerti bahwa hikmat yang seringkali mengecoh kami, yang seringkali memikat hati kami, sehingga kami tertarik dan melakukannya dalam diri kami, itu adalah dari dunia yang didalangi oleh setan, oleh roh-roh jahat yang ingin merontokkan iman percaya kami kepada Tuhan. Karena itu berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian untuk dapat melihat semua rencana dan tipu muslihat iblis, supaya kami tidak terperangkap di dalamnya. Roh Kudus, tolonglah kami, supaya kami tidak malas untuk merenungkan firman Tuhan dan tidak mengabaikannya, tetapi menaruhnya dalam hati dan mengizinkan firman itu menguasai pikiran kami, pandangan kami, dan seluruh keberadaan kami. Kami tidak mau terjerat Tuhan. Kami tidak mau diperbudak oleh dosa, oleh setan. Karena kami sudah dilepaskan, sudah dibebaskan dari dosa oleh pengorbanan Yesus. Dan sekarang kami adalah hamba-hamba kebenaran. Inilah hidup kami. Silahkan Tuhan mengerjakan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mintalah Tuhan membasuh mata hati dan pikiran saudara, supaya saudara tidak tertipu oleh rencana-rencana iblis yang kelihatannya baik, tetapi sebenarnya menjerat saudara untuk masuk ke dalam dosa. Selamat beraktivitas. Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara semua. Amin.